Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta malaikat-malaikat Tuhan jemput domba-domba Tuhan yang belum hadir, yang terlambat, agar mereka tidak terhalang sehingga tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Dan kami berdoa agar para malaikat mengepung semuanya gereja tempat ini agar tidak ada satu firman Tuhan dicuri. Dan semua anak domba-domba dan anak Tuhan tempat ini semuanya mendengar firman Tuhan, mereka diberkati, mereka tidak sama. Pada saat mereka datang, mereka pulang membawa berkas-berkasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Tema khotbah hari ini adalah bintang-bintang Abraham. Bintang-bintang Abraham Star. Amin. Jadi kalau kita berbicara bintang, ya contohnya kalau di pemerintahannya, di sebuah negara, kalau bintang itu berbicara apa? Kepalanya, bukan ekor. Siapa kepalanya? Raja dan presiden. Amin. Amin. Jadi kalau kita perusahaan di tambang dan mineral, ya, itu macam-macam, bisa batu bara, nikel, emas, ya segala macam, ya. Dan itu semuanya itu jadi big boss-nya. Berbicara tentang bintang, ya, berbicara tentang bintang di pemerintahan, jajaran menteri-menteri, ya, sampai presiden itu bintang. Di kepolisian, TNI dan Polri itu jenderal-jenderal bintang-bintang, ya. Di perusahaan, ya, di perusahaan itu bintang-bintangnya siapa? Menjadi direkturnya, direktur pimpinannya, direktur utama, ya, menjadi pemimpin perusahaan, ya, yang punya pabrik ini, pabrik itu, apa segala macam. Kita percaya. Jangan kau batasi dirimu, jangan kau lihat kepada dirimu, tapi kita percaya Tuhan tidak kelihatan itu lebih besar dari segalanya. Amin. Amin. Roh di dalam kita itu lebih besar dari segalanya. Amin. Amin. Jadi hari ini Tuhan banyak mengajar saya, terus banyak mengajar saya agar mereka mengerti. Amin. Ya, nanti pada saat tiba waktu saya nanti tentang perempuan Samaria, mari kita sama-sama berjanji, termasuk diri saya. Ya, kita janji kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, minggu depan kita pergi menginjil, Mas Res. Kita keliling, ya. Jadi jujur aja, saya pernah buka gereja, tepatnya di Gunung Sari, di gedung Mas Dion. Hari pertama saya buka jemaatnya cuma ada 4, tapi 1 bulan jemaatnya terkumpul ada 250. Bagaimana saya menginjilnya? Saya cuma berdua, seperti Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya berdua. Tapi udah harus siap loh, siap digangguin loh. Ya, jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, telepon gak berhenti. Urusan apa, ya kan, anak nangis lah, sakit lah, inilah itu, harus siap datang. Kalau nggak siap, jangan ini, jangan menginjil. Namanya kita menginjil harus begitu, ya. Ya. Mari kita buka firman Tuhan.
Siapa yang mau di sini jadi Abraham Star? Ada yang mau nggak? Kalau kasih mau, saya jadi kepala dari segala-galanya. Boss is the boss. Mari kita buka Ulangan 28 ayat 13 ya. Demikianlah sabda firman Tuhan yang ayat ke-13. Baca sama-sama, udah? Belum. Satu, dua, tiga. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengetahui Allah lain ya, dan beribadah kepadanya. Artinya firman Tuhan ini harus digenapi, iya dan amin. Tuhan tidak pernah bohong. Yang sering bohong itu kita. Haleluya. Ya. Tuhan cuma minta 1 minggu itu cuma 2 jam datang ke gereja. Boro-boro bisa datang ke gereja ya. Alasannya banyak banget. Ya, kadang-kadang ya alasannya bilang lah bangunnya kesiangan lah, inilah itu tuh lagu lama kaset kaset baru ya, lu lagi ya gitu kan. Padahal nggak ada perubahan ya. Kita ingat cerita tentang Abraham, bagaimana Abraham bertemu dengan Allah. Abraham diberkati oleh siapa kan ya. Semua pada tahu cerita ini, tapi kita harus ikuti. Bapak seorang beriman, Bapak segala bangsa, Bapak yang diberkati, amin. Amin. Semuanya Tuhan Yesus aja tidak maul dia banget. Anak Abraham, yes. Kenapa? Mari kita ikuti yang satu ini. Satu hari Allah berbicara kepada Abraham, ya besok pagi ya bawa Ishak, persembahkan dia sebagai korban bakaran kepadaku. Oh siap. Satu, Abraham itu taat dan setia. Apa yang diperintahkan Tuhan dia jalankan tanpa negosiasi sedikit pun. Kalau kita gimana? Suruh begini, ntar dulu ya kan. Waduh, bagaimana berkat Abraham yang dijadikan Allah itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu bisa ada pada kita. Jadi kalau kita mau begitu, kalau sama Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan akan dihitungkan kembali kepada kita. Saya sedikit kesaksian. Sini saya percaya, dan ini direkam, ini ada di YouTube. Saya pernah hidup dari belas kasihan orang, bokeh gak punya duit. Saya bisa diberkati menjadi orang yang kaya raya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena nasib saya sudah di ujung tanduk, tidak ada pilihan. Pilih hidup ikut Tuhan atau pilih mati. Saya pilih hidup ikut Tuhan. Amin. Saya diberkati. Sudah siap berjalan di jalan Tuhan? Ikuti yang satu ini. Pagi-pagi sekali dini hari, tepatnya itu subuh ya, matahari belum terbit. Abraham perintahkan 2 bujangnya dan Ishak untuk mempersiapkan kayu korban bakaran untuk didaging ke budak keledai. Ya, Ishak di sana membawa juga pisau untuk ya menyembelih ya korban bakaran. Mereka bertiga berjalan sampailah mereka di kaki bukit, di kaki gunungnya Tuhan, di mana Tuhan sudah memerintahkan Abraham agar membawa korban bakaran itu si Ishak ke atas. Tapi perhatikan, Abraham minta agar 2 bujangnya dan keledai itu tunggu di bawah, dan kayu korban bakaran itu dipikul sama Ishak. Ishak membawa pisaunya. Dia naik ke gunung Tuhan berdua dengan Abraham. Di tengah perjalanan
Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, di manakah binatang domba untuk korban bakaran?" Allah sudah menyediakannya di atas gunung sana. Amin. Amin. Tapi perkataan Adam, perhatikan di sini banyak orang kecil. Kenapa? Perkataan Allah Adam itu Adam ngomong tapi digenapi loh. Ya. Sampailah di atas gunungnya Tuhan, di mana Ishak ingin dipersembahkan kayu korban bakaran, sudah dipersiapkan. Ishak diikat di sana. Ishak tidak bertanya, Ishak sudah tahu bahwa dialah korbannya. Siapa korbannya? Ishak. Kita kalau berkorban buat Tuhan, baru perkara fulus aja udah takut, tapi diminta sama Tuhan, anak perjanjian itu diminta, sembelih korbankan kepadaku, siap, ikat langsung. Amin. Haleluya. Pisau nempel di leher Ishak. Malaikat Gabriel diperintahkan Tuhan buru-buru datang menyambilinya. Ishak, jangan kau lakukan itu. Stop. Imanmu besar katanya, ya kan? Allah datang mengampiri Ishak. Perhatikan di sini. Wow, Ishak. Abraham. Oke? Luar biasa kau ini. Tidak ada orang yang sebesar imanmu. Allah itu berkenan kepada Abraham. Perhatikan. Allah berkenan kepada Abraham. Dan korban bakaran itu, firman itu sudah dilepaskan, harus terjadi. Maka Allah menyediakan domba binatang yang terikat di pohon, ganti Ishak untuk korban bakaran. Amin. Amin. Setelah disembelih dibakar, menyenangkan hati Allah. Di situ Allah memberkati Abraham. Amin. Abraham, imanmu besar, luar biasa ya. Aku memberkati engkau. Ya. Kau akan menjadi keturunanmu, kau dan keturunanmu akan menjadi sebuah bangsa yang sangat besar sekali. Kau lihat ke langit, berapa banyak bintang-bintang di langit, hitunglah. Tuhan, bintang di langit aku tidak bisa hitung, terlalu banyak. Amin. Amin. Itulah keturunanmu, seperti bintang-bintang di langit. Dan keesok paginya Allah mengajak Abraham pergi ke tepi pantai. Diambilnya pasir segenggam, hitunglah pasir itu. Abraham bilang, Allah, aku tidak bisa menghitung pasir sebanyak ini, terlalu banyak di tanganku. Itu masih belum seberapa, kata Tuhan. Amin. Lihat pasir di tepi lautan, segitulah keturunanmu. Wow. Allah bersumpah demi dirinya sendiri, ya, dan membuat satu perjanjian dengan Abraham. Abraham dan semua keturunan-keturunannya itu diberkati. Amin. Dari keturunan-keturunannya lah, ya, bangsa-bangsa mendapat berkat. Bagi bangsa yang memberkatinya, mereka akan menduduki semua kota-kota musuhnya. Di Indonesia terdiri dari berapa provinsi? 38 provinsi ya? 36 provinsi. Berarti setiap provinsi harus ada bintangnya Abraham. Haleluya. Dari sisi mana ya? Jadi bos, big boss. Bos apa? Pada umumnya orang ngomong transportasi ya, baik maupun darat, laut, dan udara, dia jadi bosnya. Keren apa keren? Di satu kota-kota itu dikuasai oleh bintang-bintangnya Abraham, ya. TNI-nya, jenderalnya bintang, ya. Polisinya, kapolanya bintang, betul? Dan kita menjadi pengusaha, ya, di kota itu menjadi bintangnya di situ. Terkenal, top atau top, betul nggak? Dari kalau misalnya
urusan sandang, pangan dan papan, ya kita berbicara itu, kita adalah distributornya, ya pemasok terbesar di kota itu. Dari satu kota dikuasai kota lain sampai ke 36 provinsi. Mau enggak? Keren ya? Bintang Abraham, Abraham Star. Di sini saya tidak berbicara tentang bagaimana ya kita harus hidup di dalam Tuhan, tapi bagaimana kita mengikuti caranya Abraham. Supaya karena apa? Kalau kita ingin ke Roma, kita harus pergi dengan orang yang pernah pergi ke Roma agar kita tidak nyasar, betul? Jangan bilang banyak jalan menuju Roma, waduh cilaka begitu kan? Artinya cap cipcuk terbang kuncup kan begitu. Berarti kalau kita pergi ke Roma dengan orang yang pernah ke Roma, nggak akan pernah nyasar, betul? Jadi kalau Abraham diberkati, kita mengikuti pola dan caranya Abraham, kita pasti diberkati. Kita adalah bintang-bintang Abraham. Tepuk tangan buat Yesus. Perhatikan, Allah itu berjanji loh Abraham. Dan perjanjian ini Allah bilang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kedua, perhatikan, Tuhan datang melintasi kota Yeriko, terdengarlah oleh Zakheus. Wah, Mesias datang. Karena ukuran dari tubuhnya Zakheus itu semeter tak sampai, jadi mohon maaf ya. Iya, terlalu pendek, semeter tak sampai. Berarti begitu banyak orang kerumunan, ya satu kota Yeriko keluar. Waduh, si Zakheus mikir nih gimana caranya bisa ke depan dia kan. Udah deh, gua naik aja ke pohon ara. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Zakheus ditengok, dia langsung ya. Perhatikan. Malam ini aku ingin bermalam di rumahmu. Amin. Amin. Oh, di situ banyak orang loh, banyak yang ngomong loh. Wah, iya mau bermalam di rumah orang yang berdosa. Betul? Itu kan kata dia. Tuhan bilang berdosa nggak? Nggak ada. Baca baik-baik. Kalau ada nanti saya kasih komisi. Nggak ada, Tuhan nggak pernah bilang Zakheus itu ini berdosa. Perhatikan di sini, di rumah Zakheus pertama kali yang diucapkan apa? Separuh milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Ya, jikalau ada barang yang kuperas, perhatikan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti jikalau ada, berarti ada apa enggak? Enggak ada. Betul nggak? Ada hamba dulu ya, saya juga pikirannya begitu. Wah, ini kalau mau cugut cukai ini minta darat nih ya. Kalau zaman sekarang gitu ya kan orang-orang pajak gitu. Ya pengusaha tuh paling temen ya kan, benar nggak, datang orang pajak yang dia bermain dengan pajak. Ya termasuk sepupu saya pernah tuh. Dia tantangin waktu itu masih Kapolrinya Sutanto. Dan wakilnya itu masih siapa, saya lupa lah. Ditantangin sama saudara saya. Saya tuh kenal ini, kamu berani ini, gitu ya. Udah lewat gak apa-apa ya, masa udah lewat. Setiap dia ngomong ditulis sama polisinya. Dia kenal kayak gitu aja. Celaka. Di total zaman itu kira-kira lebih dari 10 tahun lah. Jadi saudara saya itu harus bayar 800 miliar. Dan rumahnya disita. Dia punya gunung di dekat gunung, pokoknya gunung ada puncak lah. Satu gunung disita semua. Dia di penjara 2 tahun dia bebas.
Tapi nasibnya gimana? Saya nggak pernah tahu. Saya nggak tahu apa yang nggak bisa dihubungin. Saya juga nggak pernah mau datang ke rumah dia, nggak mau cari dia. Udah biar nanti urusan dia dengan Tuhan. Siapa suruh bohong? Itulah akibat sebuah berbohong. Jika kau berbohong, kau harus berani menanggung resiko. Perhatikan, si pemungut cukai Zakius sampai semeter tak sampai. Bayangin coba, Tuhan ngomong apa? Hei, keselamatan telah terjadi di rumah ini karena ini adalah ada keturunannya Abraham. Haleluya! Tepuk tangan dong. Perhatikan, Abraham yang diberkati Tuhan. Abraham mengalahkan raja-raja. Dia datang ke Melkisedek. Tuh, apa yang dilakukan? Hasil rampasan perang dia kumpulkan utuh. 1/10 itu diberikan kepada seorang raja Melkisedek. Amin, 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 amin. Melkisedek menjadi misteri. Siapa dia? Dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, ya, terus ya, Joshua, sampai zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, terus cerita sampai Ruth, Esther, betul, sampai ke Daud, sampai ke Yesus Kristus. Tibalah saatnya, sampailah kepada seorang penjahat yang bertobat. Seperti yang lagi ngomong, yang gitu. Seorang penjahat diizinkan Tuhan, dibikin buta dulu dengan Tuhan, baru mau ikut Tuhan. Betul nggak? Saya ini pernah buta, bukan buta warna, tapi buta penglihatan. Mata saya hitam semuanya, blank. Dah kiri ya, kanan enggak, dah kiri. Saya langsung berpikir, saya bilang, kalau memang ini kehendak Tuhan, ya, kalau memang saya buta, ya sudahlah, saya terima. Tuh, sampai saya datang ke dokter spesialis, sampai 3 dokter saya datang. Dokter yang pertama itu berbicara, dia menceritakan tentang mata saya. Tentunya dia takut-takutin saya. Yang kedua juga berbicara demikian. Dan yang kedua bilang kalau tidak sembuh, saran saya berobat ke luar negeri. Tapi dia referensikan dokter profesor, ya, ahli mata, saya lupa namanya. Saya datang ke sana, sekali berobat kalau nggak salah 3-5 juta. Tapi puji Tuhan, berangsur-angsur mata saya bisa melihat kembali. Amin. Amin. Makanya kalau saya ingat tentang Rasul Paulus, saya melihat diri saya. Kita lanjutkan. Rasul Paulus nanti membuka bagaimana Raja Melkisedek. Cerita tentang yang ketiga, tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu, dia adalah orang Samaria tapi keturunan dari Yakub. Tuhan muter-muter, ya, semestinya sampai di kota Samaria itu sebentar aja. Dibikin lama sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu jam 12 nanti ada perempuan Samaria. Tuh. Dan Tuhan ingin bertemu dengan dia. Kenapa kenapa perempuan itu tidak mau pagi? Kenapa perempuan itu tidak mau sore? Kenapa perempuan itu mau siang-siang? Karena siang-siang gak ada orang. Betul kan? Perempuan itu kalau kita baca firman Tuhan, perempuan itu beracun. Jadi dia malu. Tapi Tuhan tahu, sebelum ketemu dengan perempuan Samaria itu, ya, begitu sudah dekat sumur Yakub, 12 murid Tuhan suruh pergi ke kota-kota untuk beli makanan. Tuh, disuruh pergi. Setiba Tuhan di
Yakub, datanglah seorang perempuan membawa timba. Ya, mulailah dia mengambil air dari sumur. Tuhan sudah sampai di situ terlebih dahulu. Tuhan bertanya kepada perempuan Samaria itu, "Hai ibu, berikan aku minum." Perempuan Samaria itu berkata, "Lihat dari bawah ke atas, lihat bawah ke atas tuh. Tidak baik seorang Samaria memberi minum kepada orang-orang Yahudi." Ya, apalagi yang dilihat ini berpakaian seperti ini, berarti dia ini adalah ahli agama. Ya, imam besar. Tidak mungkin orang sembarangan. Betul kan? Engkau ya imam, seorang imam dari bangsa Yahudi, engkau lebih tahu tidak baik seorang perempuan yang memberikan minum kepada orang Yahudi. Ya, betul. Tuhan bilang. Tuhan di sini bertanya, "Di manakah suamimu? Bawalah ke sini." Aku tidak mempunyai suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Artinya dia tidak punya suami. Engkau mempunyai 5 suami, tapi yang sekarang itu bukan suamimu. Perhatikan permainan kata di sini. Tuhan tidak mempermalukan dia. Amin. Tuhan itu baik sekali, Haleluya. betul? Karena perempuan itu pelacur, tapi perempuan Tuhan tidak mau mempermalukan dia. Kamu percaya nggak? Kalau 12 muridnya itu ada di situ, apa yang dia lakukan? Seperti Yudas, ingat ya? Perempuan yang menyekat kaki Tuhan dengan minyak dan wastu, betul? Yudas bisa ngomong nggak? "Tuhan, seorang pelacur tidak begini-begini waktu celaka." Betul nggak? Bisa-bisa yang lain ikut ngomong. Bukan Yudas aja, mungkin yang lain ikut ngomong. Karena perempuan ini tidak bawa apa-apa, cuma bawa tempayan sama tempayan itu apa, timbaan. Coba kalau ini bawa emas apa, Yudas ikut ngomong. Yang lain bisa ikut ngomong yang 12. Ya. Kalau sampai mereka disatukan, pertanyaan saya, kira-kira kota Samaria bisa menangkan nggak? Tidak bisa. Tuhan tahu sebelum ini terjadi, mendingan lu pergi dulu 12. Betul nggak? Di sini Tuhan menawarkan, "Ibu, maukah air yang dari aku? Jika kau minum, engkau tidak akan pernah haus lagi." Amin. Perhatikan, air itu adalah firman. Jika kau minum air itu, kau akan minum dan di dalam dirimu akan memancar aliran air ya, dan memancar terang dan sampai kehidupan kekal selama-lamanya. Itulah air yang kuberikan. Mau apa tidak ibu? Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Siapa yang mendengar firman Tuhan pagi ini, engkau diberkati. Begitu firman dilepaskan, engkau mau, terjadilah seperti itu. Haleluya. Glory. Haleluya. Di sini kalau ada yang kayak teman saya kemarin, ada yang dagang daging rendang, khusus daging rendang. Dengan satu pack itu dia untung, satu packnya itu dia untung 15.000. Perempuan Samaria itu mulai bercerita dari pintu ke pintu, dia berseru-seru, Mesias dibilang katanya. Dia bilang apa? Bapakku, dibilangnya, kakek nenek moyangku leluhurku bilang, satu hari akan ada Mesias di sumur ini. Perempuan itu berkata, Tuhan Yesus menjawab, yang kau bicarakan itu adalah aku. Haleluya. Amin. Perempuan itu lari dan pintu ke pintu, ketok. Dia bilang, Mesias ada di sumur, Mesias ada di sumur Yakub. Satu kota dari pintu ke pintu, perempuan itu berseru-seru. Semuanya satu kota berbondong-bondong datang ke sumur Yakub. Perhatikan, satu teks yang teman saya cerita,
dia untung 15.000. Satu kota Samaria ya kurang lebih ada 250.000 orang. Kalau dia jualan aja 15.000 ya kan kali 250.000 orang, dapat untung berapa deconnya? Orang dagang itu begitu. Berarti 3.750.000.000 kalau dia jualan. Betul? Kamu coba bayangkan zaman sekarang ya, penyanyi datang Coldplay, Blackpink ya. Tiketnya kalau kita dengar, anak saya ada nonton Blackpink. Serius saya ngomong, Blackpink tanggal berapa? Tanggal 20. Kok tanggal 18 sudah pergi? Ya jadi ngantri. Bayangkan coba, 2 hari sebelumnya sudah ngantri. Padahal udah bayar lu, tiket udah beli lu. Tidur di tempat acara, tidurnya ngantri. Ya Tuhan Yesus, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, amin. Haleluya. Saya dengar Coldplay ada yang sampai 50-60 juta tiketnya. Ya, para simpatisan yang hadir itu gak banyak, cuma 70.000 hampir 80.000 orang. Kamu kali aja berapa? Dan ini cuma apa? Dalam hati saya kayak bencongnya, kayak begitu aja kok bayar mahal banget gitu loh. Kenapa kita nggak ke Tuhan, datang ke Tuhan dengan kebenaran? Sudah pasti kita dapat kehidupan, amin. Amin. Yang begitu kan cuma apa? Pepesan kosong yang ngomong, betul nggak? Tapi orang lebih demen dengar pepesan kosong daripada mendengar kebenaran. Sampai penipu-penipu itu ya, calo-calo yang borok tiket, belinya lewat calo. Satu tiket dia pasang di online, yang beli 10 orang. Pada tiketnya cuma satu. Barang nih, ada nih bukti yang satu, 10 orang beli. 50 kali 10 berapa? 500 juta didapat. Tiketnya nggak dikirim. Saya ke kantor polisi, ada di sebelah saya. Bu, ngapain bu? Korban Coldplay ya? Iya pak. Bayangin coba. Ya Tuhan, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, amin. Cerita tentang perempuan Samaria. Perhatikan. Tuhan senang sama Zakius. Tuhan tidur di rumah Zakius bermalam. Tuh. Tuhan dengan perempuan Samaria, Tuhan pun nginep 2 malam di situ, betul? Kita mau bikin Tuhan senang hari ini ya. Amin. Bagaimana caranya kita tahan Tuhan supaya dia tinggal selama-lamanya, jangan pergi. Betul-betul. Jadi dalam hal memberi, kita pola berpikir kita itu harus naikkan level kita. Naik di alam supranatural, karena Tuhan ada di alam supranatural. Karena Tuhan berbicara, jadilah langit dan bumi. Berbicara langit dan bumi itu sangat besar sekali, amin. Kalau kita ya masih di level tingkat di bawah natural, kita ngomong langit dan bumi, kita pikir, waduh, Tuhan, bumi langit itu gede banget, tinggi banget, gimana caranya? Ada tata surya, ada planet, matahari, ini itu, waduh, bulan bintang, gimana caranya? Kita nggak akan bisa seperti itu. Kita nggak akan naik kalau kita. Tapi kalau kita berpikir, Tuhan berbicara, jadi langit dan bumi, maka terjadi, amin. Begitu pula tentang dirimu. Engkau jangan batasi. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini orang kecil. Aku kerja ya UMR. Angkatan 841. Jam 8 masuk, jam 4 sore, tanggal 1 gajian. Bagaimana bisa kaya? Bagaimana bisa diberkati? Betul gak? Orang angkatan 841 berarti orang kerja. Bukan saya melarang kerja,
Kita punya target setiap tahun harus naik, bukan setiap tahun harus turun. Betul nggak? Kita lanjutin firman Tuhan ya. Tadi nggak buka-buka nih, ngomong aja keenakan nih, ngocos. Keren banget, keren Bo. Haleluya. Ingat cerita Daud melawan Goliat. Daud anak Isai. Daud itu si penggembala domba. Di Alkitab tidak ditulis umurnya berapa, tapi saya yakin di antara 20 dan di antara 15, berarti tengah-tengah 17 kepegang ya. Karena firman Tuhan berkata, dia itu masih merah. Masih merah, mungkin di bawah itu juga bisa. Bisa juga cuma 15 umurnya. Anaknya Isai, kakak-kakaknya Daud ada di medan perang. Isai perintahkan Daud untuk menengok kakaknya dengan bawa makanan. Intinya ngecek masih hidup apa kagak kakaknya. Ternyata sampai di medan pertempuran dilihat kakaknya masih hidup, kok terjadi gencatan senjata, betul gak? Dan dia mendengar anjing Filistin itu berteriak-teriak. Ya, dia hanya bisa menakut-nakuti aja, betul gak? Kalau di zaman sekarang itu tong kosong nyaring bunyinya, betul apa enggak? Lawan, dia bilang aku lawan ya. Begitu Daud dipakaikan baju perang oleh Raja Saul, Daud itu gak terbiasa pakai baju seberat itu. Ya dicopot, dia pakai celana kolor lagi, bayangin coba. Dia pegang satu, sebelum dia bergerak, dia ambil 5 batu. Tapi ada satu batu yang dikantongi sama dia. Batu itu sudah dimasukin ke dalam kantong untuk buat ini, buat apel ya. Dan satu tongkat dipegang. Goliat melihat apa? Hah? Kau melawan aku dengan tongkat seperti kau menganggap aku anjing. Iya memang kau anjing, dibilang katanya. Kau hanya bisa menggonggong berseru-seru. Pada saat aku lari kau kejar aku. Aku kejar kau lari, akan mudah kayak apaan, betul gak? Baru dia bilang kau hanya bisa teriak-teriak begitu, takut-takutin. Baru anjing kayak kamu itu di hutan beruang dan singa aku bunuh dia lari. Wow, keren banget dong. Untuk jagain domanya aja, singa dan beruang dijagain. Haleluya. Kalau kita jadi gembala di gereja ini, domba-domba kita kalau digangguin, siapa yang ganggu? Singa, beruang, kau lihat, lawan gembalanya. Keren gak? Kok gak ada yang ngomong keren? Harus keren dong. Perhatikan, dia bilang, hei anjing Filistin, dia bilang gitu, betul gak? Lawanlah aku, siap-siap. Ya, gue lihat magit, dia pakai topeng besi yang di matanya kelihatan, dan dia membawa lembing dan perisai. Dikantongin itu sebelahnya, dia pegang pedang. Dia siap menyambit dengan lembingnya itu. Sekali karena itu badan Daud langsung bisa jebol, bolong tembus mungkin 3 orang. Karena Goliat itu tinggi besar raksasa, betul? Dan dia kita mencatat orangnya itu sebesar kurang lebih 3 meter. Bayangin coba. Di zaman sekarang kita ngelihat ya Michael Jordan 9195 2 meter ini. Begitu Goliat gitu 3 meter. Betul ya? Bayangin coba. Lihat apa yang dilakukan Daud. Dia bilang, mari kita bertempur. Ayo, siapa yang takut? Perhatikan. Dia ambil batu, dia putar-putar. Dia tembak langsung ke batunya. Perhatikan, yang pertama dalam batu itu karena jinak si Goliat. Goliat langsung tumbang saat itu juga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Goliat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Goliat itu dikalahkan oleh Daud. Dan Daud berseru, hei semua pasukan, mari seru. Dia lari sekencang-kencangnya.
takut Daud? Bayangkan coba. Dia berdiri, langsung diinjak dadanya. Itu gue lihat. Dia bilang, dia bilang katanya anjing Filistin takut-takutin orang. Dia ambil pedangnya, ditebas kepalanya, dia pegang kepalanya. Ini enggak anjing Filistin. Sudah. Kejar semuanya orang Filistin, dibunuh, tidak ada sisa sedikit pun. Mati semuanya. Serem nggak Daud? Itulah Daud. Daud kembali kepada rajanya Saul. Baginda raja, ini anjing Filistin kepalanya. Waduh, buset deh. Dia melihat anak masih muda merah begini ya, raksasa dipotong sama dia. Bayangkan coba yang ditanya sama Raja Saul. Karena Raja Saul sudah menjanjikan putrinya untuk dinikahkan dan diberikan kekayaannya kepada dia. Dikasih. Dan yang ditanya siapa? Siapa bapakmu? Isai. Ingat, itu orang tua jasmani. Saya hanya punya orang jasmani, tinggal satu ibu saya di rumah. Kalau Tuhan izinkan, masih ada bapak, orang tua jasmani kita ini, Bu ya, kita harus sayang sama bapak kita. Dia yang karena ada dia kita bisa. Amin. Apapun keputusannya, hormati. Ya Pak. Hormati keputusannya. Ya, apapun kemauannya ikuti. Kalau tidak sesuai dengan keinginan hati, pelan-pelan berdoa kepada Roh Kudus, kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ya, agar bisa bersatu semuanya. Amin. Karena ini ada peralihan saya lihat nih dari Pak Gembala, ya, itu kan karena Pak Gembala kondisinya tidak memungkinkan. Amin. Perhatikan cerita tentang Abraham, Zakheus perempuan Samaria dan Daud. Kita itu diberkati. Amin. Kita tahu sama tahu Daud menjadi raja untuk orang-orang Israel. Amin. Dan di zaman itu bukan Israel dibilangnya apa? Kota Daud. Wih, Tuhan senang ah. Nah, Yesus. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku karena dia buta. Betul? Tuhan tidak melarang. Tuhan malah menyembuhkan dia, bikin mujizat. Betul? Haleluya. Karena Tuhan, hati Tuhan itu ada Abraham, ada Daud. Sekalipun Daud berbuat, ya, Daud membunuh dan berzina dengan seorang perempuan yang bernama Bathsheba. Suaminya dikirim ke medan tempur paling depan. Jadi kalau mati duluan. Ternyata apa yang dilakukan Daud berhasil. Dan terjadilah perselingkuhan, ya, istri orang, ya, dan Tuhan datang kepada Daud. Daud, ya, sekeras itu, segarang itu, dalam membunuh aja dia sadis. Tapi kalau ketemu Tuhan, aduh, silakan Tuhan. Tuhan ampuni saya, Bapak tegur Daud, kenapa kau membunuh dan berzina? Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau zaman sekarang, ya, kalau orang berbuat dosa, berbuat salah, dia coba-coba membenarkan diri. Itu gara-gara si Aci itu yang nyuruh saya begini. Kalau enggak, saya nggak bakal salah. Udah jelas dia yang bikin salah, gara-gara jalan si Aci. Cing, emang lu suruh? Betul, gue yang suruh. Tapi gue juga disuruh sama si Aceh. Kan begitu? Artinya sedang membela diri seperti Adam dan Hawa membela diri di hadapan Tuhan. Ujung-ujungnya si ular ngomong apa? Memang itu yang kuinginkan. Kan you tahu bahwa Bapak segala pembohong, pencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu yang inginkan iblis. Zaman sekarang kalau orang biasa salah, dia coba-coba membenarkan diri.
Tapi Daud tidak. Dia berteriak, semuanya ambil. Gua ke hutan lagi gak apa-apa, gua mau cerita kolon gak apa-apa. Jangan tinggalin saya, tolong Tuhan. Betul gak? Betul. Perhatiin tuh orang sekarang itu loh, bahkan dia tidak diizinkan untuk bangun bait suci loh. Tuhan bilang apa? Daud, tanganmu mau darah, jangan kau bangun bait suci. Oh siap. Padahal emasnya sudah cukup loh. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tapi lihat, Tuhan ampuni, Tuhan berkati. Dari Betseba lahirlah Salomo. Perhatikan, Tuhan berkati sampai keturunan Salomo. Kekayaannya itu tertulis dalam Alkitab. Tidak ada yang sehebat, yang sekaya, semakmur di zaman Raja Salomo. Bahkan jalanannya terbuat dari emas, betul? Dan kekayaan harta berlimpah di istana tersebut menjadi misteri. Sampai sekarang nggak tahu kemana. Kita cari, kalau saya pernah ke Israel, saya hanya kira-kira apa mungkin ya ada di dalam laut mati ya. Tapi bagaimana cara masuknya ya? Betul ya? Ya, itulah ceritanya. Perhatikan. Tuhan Yesus, Daud lagi mau pulang ke negerinya. Dia membawa tabut perjanjian, tabut Allah. Ya, dinaikin ke kereta dan didorong ya sama hamba-hambanya, para pengawal-pengawalnya ya. Setiap 6 kaki ya, pada meter ya, Daud mempersembahkan korban. Dipotong lembu, potong ya. Dan satu kali ada lubang yang jalannya tergelincir, itu tabut dipegang sama Usa. Maksudnya baik, supaya tabut itu tidak jatuh. Perhatikan, begitu dipegang seketika itu juga langsung mati. Daud mikir, waduh cilaka nih, keramat banget nih tabut perjanjian, gimana dipegang aja langsung mati. Lebih baik ini ada di rumah, itu masih apa? Oh, ini Obed-Edom, gua titip aja di situ, betul gak? Dititip di situ. Obed-Edom pinter. Obed-Edom tahu ini adalah tabut Allah, di sini ada Allah, betul gak? Yang dilakukan oleh Obed-Edom apa? Dia menyembah kepada tabut itu, betul gak? Dia siapin ritual-ritual ya kan, zaman dulu ya. Emas, kemenyan, mau semua dibakar biar Tuhan senang. Ya, saya walaupun tidak tertulis dalam kitab, tapi saya percaya Obed-Edom itu mempersembahkan korban bakaran di situ. Dia kasih, dia nggak kasih ke Daud. Dari mana saya tahu? Obed-Edom diberkati. Anak-anak Obed-Edom, perhatikan, sampai terkenal dari bangsa-bangsa. Betul Pastor? Ya. Nyampe ke kuping kota Daud, betul nggak? Artinya kan nyebrang sampai ke luar negeri. Dalam waktu 3 bulan langsung top markotop. Betul gak? Daud langsung berpikir, cilaka nih lama-lama di situ ya kan, bisa pindah di kerajaan gua ke situ. Dibawa pulang sama Daud, langsung berburu, amin. Perhatikan, hanya 3 months only Obed-Edom itu diberkati. Saya buka ya, langsung firman sekarang. Tenang aja. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya. Darahnya, ntar lu jangan nyanyi dulu belum. Saya lagi tahan mana nih? Nah, zaman sekarang kalau kita melihat ciri-ciri Abraham Star, bintang-bintang Abraham itu seperti apa di zaman kasih karunia ini? Ya, Abraham mengalahkan raja-raja. Dia merampas ya, dia menjarah-jarahan dari hasil papasan perang. Dia persembahkan
seluruhnya dari persepuluhnya kepada seorang raja yang bernama Melkisedek, dan diungkapkan oleh seorang penjahat yang bertobat. Dia menulis kitab Ibrani ayat 7, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Ayo kita baca. Ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia menyongsong pergi Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Amin. Ayat yang kedua baca. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja damai sejahtera. Yang ketiga, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, artinya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam selama-lamanya. Ayat keempat, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang baik, yang paling baik. Yang kelima, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Lanjut, yang keenam. Lanjut dong. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Amin. Yang ketujuh, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Haleluya. dan yang ke-8, Manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. dan satu hal, persepuluhan diterima oleh manusia mana yang bisa mati. Lanjutkan yang ke-9. Maka dapatkah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Yang ke-10. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Amin. Melkisedek itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ada di mana? Di dalam bapa dan bapa leluhurnya. Artinya setelah Melkisedek menerima persepuluhan, Melkisedek ada di dalam tubuhnya Abraham. Betul-betul. Bayangin coba, nggak ada yang bisa ceritain, ya jelas aja hilang, betul nggak? Seperti kita di zaman sekarang, zaman hukum kasih karunia. Perhatikan di sini, semenjak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Wahyu 3 ayat 20, bukan? Wahyu 3 ayat 20, bukan? Perhatikan ayat ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Arti tulisan bersama-sama itu tidak sendiri, tidak tunggal, tapi itu berbicara lebih dari satu. Siapa itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di dalam sini. Amin. Amin. Melkisedek ada di dalam sini. Pimpinan gereja siapa? Gembala. Amin. Gembala boleh menerima persepuluhan. Betul. Dan saya cerita, Tuhan tidak butuh duit. Yang butuh duit itu kita. Tuhan tidak butuh berkat karena dia yang punya berkat. Amin. Tuhan, karena bumi ini sudah terkutuk. Adam tidak dikutuk, bumi dikutuk. Mau nggak mau, cara mendapat berkat harus ikut caranya Tuhan.
berbicara tentang persepuluhan, berbicara tentang ketaatan. Seperti Abraham taat, dia memberikan persepuluhan. Makanya Abraham itu berkenan di mata Allah. Maka Abraham, Allah bilang apa? Engkau Abraham, aku jadikan bapa segala bangsa. Amin. Amin. Artinya kalau kita belajar kitab suci, contoh Abraham. Kalau kita pengen berkati, ikuti cara dia. Ya, haleluya. Kalau kita mau jadi Tuhan itu menjadi bintang-bintang Abraham, ikuti cara Abraham mendapatkan bintang-bintang itu. Amin. Perhatikan loh, persepuluhan diserahkan sama Abraham itu tanpa dipotong-potong loh. Betul kan? Yang terbaik dari hasil seluruhnya persepuluhan ini diberikan kepada Melkisedek. Dan jangan lupa, hai Bapak Gembala, persepuluhan itu ya bukan milikmu sendiri, tapi di situ ada hak orang-orang miskin, janda-janda tua, dan yatim piatu. Ada kebutuhan operasional gereja, betul? Dan sisanya baru punya gembala. Ya, agar ada makanan di rumah Tuhan. Ya. Gembala juga butuh makan. Selain makanan rohani, makanan jasmani juga harus. Persepuluhan itu berbicara tentang ketaatan. Jika kau taat, kau setia, kau lihat janji Abraham yang diberikan kepada Allah pada Abraham itu tanpa kau sadari engkau dapatkan. Amin. Ayo kan? Coba kedua. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi jati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karena Tuhan ada bagi yang setia percaya. Amin, amin. Yang kedua, cerita tentang Zakius. Pertobatan Zakius sudah saya ulangi tadi. Dia itu bertobat pertama, orang-orang bilang dia insaf dari pemungut cukai, dia stop, dia berhenti, ya kan, dia berikan kepada orang miskin. Salah. Tidak ditulis profesinya itu dia berhenti. Dia tetap lakukan itu. Artinya masih tidak berhenti. Ya. Dia bertobat kenapa? Selama ini dia tidak pernah memberi. Seumur hidup dia tidak pernah memberi. Makanya begitu ketemu Tuhan, langsung separuh yang dimilikinya diberikan kepada orang miskin. Ingat loh, jika kita menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, situasi, kondisi ekonominya sedang paceklik atau orang miskin, sesungguhnya kita sudah mengutangin Tuhan. Amin. Pada saat yang tiba kita butuh pertolongan, Tuhan tidak akan pernah lupa apa yang telah kau lakukan. Betul tak? Kebaikanmu yang kau lakukan akan Tuhan kembalikan. Tuhan tidak pernah mau punya hutang. Ya. Kita yang suka hutang. Betul? Udah hutang mau ngaku lagi kan gitu. Udah hutang gak bayar lagi celaka 12 tahun. Tapi Tuhan di sini baik. Berarti kan? Cerita tentang perempuan Samaria.
walaupun dia seorang pelacur. Dia itu pelacur, bukan pelacur kali jodoh, tapi dia itu pelacur high class. Dari mana saya bisa tahu? Kalau dia pelacur gerbong kereta api, ya mohon maaf ya, tidak ada orang yang mau mendengar dia. Dia itu ya pelacur kelas kakap. Dia mainnya itu kelas-kelas pejabat tinggi, wali kota, ya, gubernur, jenderal, menteri, segala macam. Makanya dia bilang dia itu bukan orang sembarangan. Tuhan melihat di dalam diri perempuan Samaria itu ada satu kota dimenangkan. Amin. Di dalam diri 12 muridnya itu tidak ada kota yang bisa dimenangkan. Yang ada berantakan kalau anak buahnya dikumpul di situ. Karena dia mendengar seperti engkau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau meresponi, yes, amin. Aku mau air itu, terima. Di dalam diriku akan memancar aliran air yang hidup. Terus terang, ya terang sampai kekal selama-lamanya. Jika kau mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, kau meresponinya, engkau seperti perempuan Samaria itu. Bukan engkau menjadi pelacur, tapi engkau menerima firman-Nya. Kau perhatikan. Dan perempuan itu apa yang dilakukan? Dia langsung lari ke kota-kota Samaria. 250.000 orang dimenangkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Hitungan menit kita menjadi penginjil. Kabarkanlah berita baik Injil ini ya kepada semua orang, ya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Pertanyaannya, di kiri kanan aja kita belum injilin. Kiri orang belum. Bagaimana mau sampai ke ujung-ujung bumi? Sekitar kita aja belum. Lihat perempuan Samaria itu. Begitu mendengar, begitu meresponi, dia langsung pergi. Maukah kau hari ini berjanji di hadapan Tuhan? Karena firman Tuhan, jika 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Amin. Tuhan Yesus ada di sini. Jika kau mau, yuk mari ya. Mulai besok Senin kita menginjil. Saya turun gunung. Kalau macan naik gunung, ini macan turun gunung. Kita datang ke rumah-rumah seperti yang saya lakukan dahulu. Tapi saya serahkan bebannya kepada Pak Gembala ya, jangan saya lagi ya. Kalau dulu diserahkan ke saya semua. Kalau lagu tadi ya jangan pernah menyerah. Saya kan bukan gembala. Sebulan saya kumpul 250 jiwa. Sudah saatnya kita itu gereja bukan gereja-gereja. Sudah saatnya kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Artinya harus perluas daerahku. Betul? Karena kita itu dipercaya Tuhan semakin berkati. Amin. Bersekular berbicara tentang ketaatan. Mandat yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu mendengar firman Tuhan dia lakukan. Amin. Lanjut. Yang ketiga. Ini udah mau habis sih. Udah mau nyanyi, bentar ya berdoa ya. Saya kalau udah pada bete nggak apa-apa. Kalau nggak suka jangan undang lagi. Haleluya, bercanda ya. Perhatikan. Yang keempat dari perempuan Samaria udah ya, cerita tentang Daud. Daud mengalahkan Goliat. Orang-orang kalau Daud perangnya habis dia perang, dia pulang ke kotanya, orang-orang menyambutnya. Dia bilang apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Disitulah terjadi kecemburuan sosial. Betul. Akhirnya jatuhlah dosa Saul, maka urapan kaca itu pindah kepada. Amin. Ingat, perhatikan. Daud itu mengalahkan Goliat dan beruang dan singa. Betul? Sekarang beruang dan singa itu ada di mana? Ada di dalam diri kita. Satu, Goliat yang ada dalam kita merasa minder,
tidak mampu. Kita hanya orang kecil, biasa-biasa, bukan siapa-siapa. Bagaimana kita mungkin bisa menjadi orang yang hebat? Betul. Orang yang lagi di penjara, nggak apa-apa saya ngomong, ya. Siapa yang nggak tahu Setia Novanto? Kalau orang yang berjabat saya benar nggak berani ngomong, karena orang yang ini Setia Novanto udah di penjara 20 tahun karena kasus korupsi. Setia Novanto dulu itu tukang cuci mobil, saya kasih tahu. Sekolah aja kagak lulus karena tidak ada duit untuk meneruskan biaya sekolahnya. Betul? Dia cuci mobil, ada satu pejabat dilihat nih orang rajin banget nyuci mobilnya. Ya. Setia Novanto itu keturunan Tionghoa, dia itu Nasrani yang mualaf masuk Kristen. Lihat apa yang terjadi begitu dia tinggalkan Tuhan, di penjara 20 tahun, dan kekayaannya itu luar biasa. Mungkin ratusan T kali, mungkin ya, mungkin bisa lebih. Tadinya tukang cuci mobil. Kalau kita bawa mobil ya ke tempat karos, dia kayak gitu. Pejabat itu menyalurkan di sekolah dia, dibayarin sekolah, terus kuliah, lulus, ikut partai politik, sampai akhirnya sempat menjadi ketua MPR. Betul kan? Jangan pernah kau membatasi dirimu. Hari ini kau bukan siapa-siapa, nanti kau itu menjadi siapa-siapa. Amin. Jangan ikut Tuhan apa adanya, tapi ikut Tuhan itu percaya Tuhan itu ada apanya. Kita ikut Tuhan yang tidak mungkin di dalam kita, kalau kita ikut Tuhan menjadi mungkin. Amin. Tuhan berkata engkau menjadi kepala bukan ekor, artinya itu harus digenapi. Amin. Haleluya. Tukang cuci mobil itu sekelas ART. ART tahu? Asisten rumah tangga, tapi menjadi pejabat tinggi. Ini tidak ada konteks saya firman ini, saya ngomong orang-orangnya, saya ngomong karena saya tahu dia punya tambang mineral dan energi sangat besar sekali di mana-mana. Walaupun orang yang di penjara, tapi luar biasa. Amin. Perhatikan. Jangan kau pernah merasa dibatasi. Saya ini cuma karyawan biasa, kata 841, ya udahlah terima aja. Percayalah, di saat engkau punya iman ingin maju, ya, engkau menabur, Tuhan bela. Dibela nggak? Tuhan bela. Diikuti nggak? Saya bukan hamba Tuhan mata duitan. Ya, saya tidak pernah pelayanan itu minta persembahan. Karena firman Tuhan berkata lebih baik memberi daripada itu harus terjadi dalam hidup saya. Amin. Perhatikan satu lagi di rumah Obed-Edom. Yang dilakukan Obed-Edom itu memuji dan menyembah kepada tabut perjanjian Allah itu, betul? Dan kita baca firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Udah mau selesai? Nyanyi saya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ya? Atau berarti baca sama? Atau tidak? Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Amin. Kudus yang diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Amin. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Betul. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan Allah dengan tubuh. Tabernakel bait Allah itu adalah tabut perjanjian, hukum 10 perintah Allah, ya.
Itu baik anak itu sekarang ada di mana? Ada di hati anak-anak Tuhan. Makanya lakukan seperti Obed-Edom, menyembah dan pujilah Dia. Amin. Orang saudara kita sehari 5 waktu, kita sehari 200 waktu juga nggak apa-apa. Jangan pernah kau khawatir pada saat kau menyembah Dia, ya, dan kau kekurangan berkat. Jangan pernah khawatir. Berkat-berkat yang tidak kelihatan dari tempat yang tersembunyi itu Tuhan kirimkan tanpa kau minta. Sebelum kau doa, ya, Tuhan tahu apa yang ingin kau doakan. Sebelum kau minta, Tuhan berikan lebih dari yang kau minta. Karena kau adalah anak-anak Allah, karena kau adalah ahli waris kerajaan surga. Artinya punyaan Bapamu adalah kepunyaan kita semua. Diberkati nggak? Udah selesai deh. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 tadi itu berbicara tentang ketaatan. Yesus suka sekali dibilang Yesus anak Abraham, Yesus anak Daud. Ya, kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya baca firman-Nya. Jangan sampai ini terjadi, ya. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayat 2, pada hari itu banyak orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai firman Tuhan ini tertimpa kepada kita. Jika kau ingin ikut Tuhan, firman Tuhan berkata, setialah dari yang kecil. Amin. Dalam hal memberi itu hal yang kecil. Tuhan tidak pernah meminta kamu mempersembahkan anakmu kepada Dia seperti Abraham lakukan. Jika kau dari yang kecil kau setia, walaupun penghasilan kamu ya 1 bulan 500.000, kau berikan kepada Tuhan 50.000. Naik tanpa kau sadari menjadi 1 juta, kau tetap setia berikan 100.000. Naik 2 juta, tetap setia, tidak pernah goyang. Betul nggak? 200.000. Bahkan sampai 200 juta, kau tabur 20 juta, kau tetap tidak goyang. Yesus adalah Tuhanku. Amin. Kalau dalam persepuluhan aja, dalam hal beginian aja engkau tidak taat, bagaimana kau bisa dikatakan bintang-bintang Abraham? Penyanyi, singer, WA ke depan. Saya mau berdoa semuanya, ya. Firman Tuhan sudah selesai. Di dalam doa saya akan lepaskan firman Tuhan, ya. Intro aja, Pak. Betapa hatiku, intro aja. Mari semuanya berdiri, kita berdoa. Ya, kita berdiri semuanya. Domba-domba, anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati, ahli waris kerajaan surga, berdiri, ya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini memberitahukan kami agar kami taat, membentuk kami, mengajari kami bagaimana seperti Bapak Abraham diberkati. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Barang siapa yang setia dengan perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Berbicara tentang kesetiaan, Tuhan, aku ingin berjanji di hadapan-Mu pagi hari ini. Amin. Aku akan mengembalikan persepuluhan
agar aku bisa dibilang adalah bintang-bintang Abraham. Tanpa harus pikir panjang pendek kali lebar, tidak Tuhan. Dan aku ingin seperti perempuan Samaria itu. Aku pergi dari rumah, aku akan pergi memberitakan Injil. Mulai detik ini dan hari Senin, dan saya berjanji di hadapan Tuhan Yesus, minggu depan saya akan bawa jiwa-jiwa baru pun yang sudah dimenangkan. Amin. Paling sedikit satu, kalau bisa Tuhan berikan aku lebih. Karena yang menginjil itu karena rohmu di dalamku. Engkaulah yang berfirman, engkaulah yang bekerja, bukan diriku, tapi engkau yang memberitakan Injil sesungguhnya. Tapi lewat diriku, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya, janjimu seperti fajar pagi hari, tak pernah terlambat bersinar. Dan apa yang kuikat di bumi terlepas di surga, dan apa yang kuikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas juga di surga. Aku berkata kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, jika ada orang miskin datang, saya tidak pandang bulu, saya akan lakukan seperti Zakheus. Kalau memang harus tolong, saya akan tolong dia. Saya mau di rumah ini terjadi keselamatan seperti di rumah Zakheus. Tuhan, kami akan mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu. Dan Goliat dalam diriku. Aku percaya aku hancurkan semua Goliat kemiskinan dan Goliat ketidakmampuan, merasa minder, merasa kecil, berkata buat siapa-siapa. Aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata, aku di kepala, aku dan bukan ekor. Aku gak mau minder. Aku percaya aku diberkati karena aku adalah ahli waris kerajaan surga. Dan Allah bersumpah kepada dirinya sendiri, Abraham, engkau pada hari ini engkau diberkati, dan turunan-keturunan buahnya seperti banyaknya bintang-bintang di langit, seperti banyaknya pasir di tepi lautan. Dari keturunan mula bangsa-bangsa mendapat berkat bagi mereka yang memberkatinya. Dan semua keturunan-keturunan Abraham menduduki semua kota-kota musuhnya. Dan di zaman sekarang kami akan menguasai 36 provinsi dari kota-kota, karena kami semua adalah bintang-bintang Abraham. Yang memusuhi kami menjadi musuhnya Tuhan Yesus. Yang membentuki kami akan dikutuki kembali oleh Tuhan Yesus. Karena kami semua adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga, dan bintang-bintang Abraham. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap berdiri. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilih betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, sekali lagi, Kau memilihku.
akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami akan menjadi pelaku firman. Ajari kami Roh Kudus, pimpin rohmu, pimpin kami Roh Kudus, agar kami mengerti apa kehendak dan rencanamu. Karena firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi setiap jalan-jalanku. Semua yang meresponi dan mengaminkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini mau menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin.